Diketahui matriks A 2, 3, XY jika matriks A pangkat min 1 adalah inverse matriks A dan A adalah matriks tak singular dengan determinan A adalah X, maka determinan A inverse adalah langkah 1. Kita lewat ini carikan nilai Y dulu. Determinan A sama dengan X. Determinan A rumusnya adalah AD dikurang BC. Ini rumus determinan. AD dengan BC itu bisa didapat dari soal ini, yaitu matriks A. Ini kita tulis dulu, yaitu A itu 2, 3, X, Y. Jadi A, B, C, D nya terletak di bagian A, B, C, D. Maka A dengan D itu terletak di sini, lalu B dengan C terletak di sini. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini. A yaitu 2, lalu dikali D yaitu Y, lalu dikurang B yaitu 3, lalu dikali C yaitu X sama dengan X. 2 kali Y 2Y. Min 3 kali X min 3X sama dengan X. Sekarang kita pindahkan min 3X ke bagian kanan. 2Y sama dengan X ditambah 3Y, maka 2Y sama dengan 4X. Sekarang kita mau cari nilai Y supaya nanti bisa ganti ke dalam matriks A. Maka Y sama dengan 4X dibagi 2. Y sama dengan 2X. Jadi kita dapat nilai Y adalah 2X. Kita ganti ke dalam matriks A. Langkah 2, ini tadi langkah tambahan untuk dapat nilai A, B, C, D. Sekarang langkah 2 kita gantikan ke matriks A. A sama dengan 2, 3, X, dan belakang ini adalah Y. Maka Y ini kita ganti ke 2X. Jadi ini ganti ke 2X. 2X ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari Y sama dengan 2X, dan kita ganti ke bagian Y di sini atau yang di sini ya. Yaitu ini Y, maka ini diganti ke 2X sesuai persamaan tadi. Maka kita udah dapat matriks A. Sekarang langkah berikut yaitu kita cari inverse dari A dulu. Langkah 3. A inverse rumusnya adalah 1/AD dikurang BC dikali yang A dengan D tukar, maka D dengan A, lalu B dengan C kasih inverse, maka min B min C. Ini rumus untuk A inverse. Maka kita bisa lihat dari A yang bagian sini, yaitu ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C, ini sebagai D. Lanjut, A inverse sama dengan 1/A yaitu 2 dikali D yaitu 2X dikurang B yaitu 3, lalu dikali C yaitu X tutup kurung, lalu D yaitu 2X, D nya itu ambil dari sini, lalu A itu ambil dari sini 2, lalu min B dengan min C. Min B yaitu ganti min 3, lalu min C itu diganti ke min X tutup kurung. Lanjut, A inverse sama dengan 1/2 kali 2X dapat 4X, min 3 kali X min 3X, lalu buka kurung, ini ditulis 2X min 3 min X dengan positif 2. A inverse sama dengan 1/4X dikurang 3X, maka dapat X buka kurung 2X dikurang 3 lalu min X 2. Kita masuk ke dalam hitungan, sambung di bagian sini.
A inverse sama dengan 1 per X dikali 2X, maka 2X per X. 1 per X kali min 3, maka dapat min 3 per X. Lalu 1 per X dikali min X, maka min X per X. Dan 1 per X dikali 2 dapat 2 per X. Sekarang kita sederhana. A inverse sama dengan 2 per X per 2X per X, maka dapat 2. Lalu ini tetap min 3 per X. Lalu bagian bawah min X per X dapat min 1. Dan bawah ini 2 per X, ya tetap 2 per X. Ini dapat. Sekarang kita masuk ke langkah 4, yaitu cari determinan dari A inverse. Maka determinan dari A inverse rumusnya adalah AD dikurang BC. A inverse itu ambil dari sini karena kita udah siap hitung. Jadi A nya adalah 2. Lalu D yaitu 2 per X dikurang B yaitu min 3 per X. Lalu dengan C yaitu min 1. Lanjut, 2 kali 2 per X dapat 4 per X. Lalu bagian di sini min dikali min, maka tetap min. 3 per X dikali 1 dapat 3 per X. Maka 4X dikurang 3X dapat 1 per X. Ini dapat hasil dari determinan A inverse sesuai pertanyaan di soal. Maka jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 7. Diketahui premis-premis seperti berikut ini. Premis 1, jika Tio kehujanan maka ia sakit. Premis kedua, jika Tio sakit maka ia demam. Kesimpulan dari dua premis tersebut adalah kita ganti ke dalam bentuk yaitu simbol. Premis 1, jika Tio kehujanan, jadi yang bagian Tio kehujanan kita simbol premis dengan pernyataan P. Maka ia sakit. Sakit ini kita pernyataan Q. Jadi premis 1 adalah P lalu tanda panah lalu Q. Tanda panah ini adalah sifat dari jika maka. Jadi jika Tio kehujanan yaitu P, maka Q ia sakit. Jadi ini adalah premis 1. Premis 2 yaitu jika Tio sakit, sakit tadi simbol pernyataan Q, maka ia demam. Demam adalah R. Jadi premis kedua, jika Tio sakit yaitu Q, maka ia demam yaitu R. Premis 1 dengan premis 2 ini memenuhi modus silogisme. Modus silogisme itu rumusnya adalah P ke Q dan Q ke R, maka kesimpulannya adalah P ke R, yaitu Q dengan Q ini kalau sama itu nanti kita coretkan, yaitu modus silogisme. Maka sisanya adalah P implikasi ke R, yaitu tanda panah itu namanya implikasi. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dalam kalimat. Kesimpulannya adalah di sini ada tanda panah, itu artinya implikasi. Implikasi itu kata dari jika dan maka. Pertama itu adalah P. P itu adalah Tio kehujanan. Maka kita tulis jika Tio kehujanan, maka ini R. R adalah ia demam. Ia demam. Jadi ini udah dapat kesimpulan P implikasi R. Jadi ini dapat hasil, yaitu jika Tio kehujanan maka ia demam.
Nanti jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 8. Suatu deret geometri diketahui suku kedua bernilai min 6 dan suku kelima bernilai 48. Suku ke-8 bernilai untuk deret geometri. Rumus untuk suku ke n itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Maka kita ganti dari bagian pertama, yaitu diketahui suku kedua bernilai min 6. Kita ganti dulu, suku kedua sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurang 1. Lalu suku duanya itu adalah min 6 sama dengan A dikali R pangkat 1. Ketiga, yaitu kita sambung suku ke-5. Suku ke-5 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang 1. Suku ke-5 adalah 48 sama dengan A dikali R pangkat 4. Kalau kita kerja soal deret geometri, maka selanjutnya kita pakai cara perbandingan, yaitu tinggal di perbandingan, yaitu per ya. Oke, sekarang kita hitung, yaitu min 6 dengan 48 itu bisa dibagi 6, yaitu min 6 dibagi 6 dapat min 1, lalu 48 dibagi 6 dapat 8, lalu A dengan A coret habis, lalu R pangkat 1 dengan R pangkat 4 bisa dicoret, R habis, R pangkat 4 dicoret sisa R pangkat 3. Sambung lagi. Ini kita pakai cara perkalian silang. Min 1 dikali R pangkat 3 dapat min R pangkat 3 sama dengan 8 dikali 1, maka dapat min positif 8. Lanjut lagi. Di sini ada min R pangkat 3, kita pindah ke sebelah, maka dapat R pangkat 3 sama dengan min 8. Ini min R pangkat 3 diganti ke positif, maka yang 8 ini diganti ke min 8. Lanjut kita cari rasio. Mau cari rasio ini, pangkat 3 pindah menjadi akar pangkat 3 dari min 8. Maka hasilnya adalah min 2. Setelah dapat rasio, kita masuk langkah 4 untuk cari suku pertama, yaitu simbol A. Suku pertama kita bisa ambil barisan yang pertama ini, yaitu tadi min 6 sama dengan A dikali R pangkat 1. Tadi kita dapat rasio adalah min 2, maka min 6 sama dengan A dikali min 2 pangkat 1. Kalau min 2 dipangkat 1 ya tetap min 2. Karena kita mau cari suku pertama, jadi min 2 ini pindah ke sebelah menjadi bagi. Min 6 dibagi min 2 sama dengan A. Jadi dapat 3 sama dengan A. Maka kita dapat suku pertama adalah 3 dan rasionya adalah min 2. Langkah kelima, pertanyaan soal itu mau cari suku ke-8. Suku ke-8 rumusnya adalah A dikali R pangkat 8 kurang 1. Maka suku ke-8 adalah, suku pertama tadi adalah 3, lalu dikali rasio adalah min 2 dipangkat 7. Maka U8 sama dengan, yaitu 3 dikali min pangkat 7, maka hasilnya adalah min, dan 2 pangkat 7, maka hasilnya adalah 128. Lanjut, suku ke-8 sama dengan 3 dikali min 128, maka hasilnya adalah min 384. Maka jawabannya terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya.
9. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter di atas lantai sehingga bola membantul kembali dengan pantulan pertamanya mencapai 6 meter. Jika setiap pantulan mempunyai rasio yang sama, maka panjang lintasan bola hingga berhenti adalah: pertama, bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Lalu bola itu memantul kembali dengan pantulan pertama mencapai 6 meter. 6 meter, dan bola ini nanti akan turun lagi ke bawah, otomatis kena lantai, dan akan pantul lagi nanti dengan rasio yang sama. Jadi nanti bolanya akan terus pantul sampai bola berhenti. Jadi kita pertama cari rasionya dulu. Rasio adalah suku sesudah dibagi suku sebelum, yaitu suku kedua dibanding suku sebelum, maka 6/10. 6/10 dikecilkan dibagi 2, maka dapat 3/5. Jadi kita dapat perbandingannya, yaitu rasionya sekali pantul yaitu 3/5. Ini nanti juga 3/5, ini juga 3/5, ini juga 3/5 sampai bola berhenti. Sekarang kita masuk langkah hitung untuk panjang lintasan. Panjang lintasan bola ini sampai berhenti, rumusnya adalah 2 dikali S tak hingga lalu dikurang suku pertama. Rumusnya ada kurang suku pertama karena saat pertama kali bola pantul dilemparkan dari ketinggian 10 meter, lalu pantulannya itu tidak mencapai 10 meter lagi, ketinggiannya cuma mencapai 6 meter, yaitu 3/5-nya. Maka kita harus kurang suku pertama 1 kali, karena untuk rumus S tak hingga jika kita dikali 2, maka ini untuk suku pertamanya itu ada 2 kali. Karena hanya bola ini turunnya 10 meter dan pantulnya tidak 10 meter lagi, maka kita harus kurang 1 kali suku pertama. Kenapa harus kali 2? Karena setelah pantulan pertama, bolanya akan melewati lintasan itu sebanyak 2 kali, yaitu saat pantul ini pertama kali, nanti akan turun lagi, lalu pantul lagi, nanti akan turun lagi, dan pantul lagi, akan turun lagi, pantul lagi, turun lagi. Jadi setiap lintasannya itu lewat 2 kali, hanya suku pertama ini lewatnya cuma 1 kali, maka kita harus kurang suku pertama. Lanjut, sekarang masuk hitungan, yaitu 2 dikali S tak hingga, rumusnya adalah A/1 dikurang rasio dikurang A. 2 dikali suku pertama adalah 10 meter, lalu per 1 dikurang rasio adalah 3/5. 3/5 lalu dikurang A, yaitu 10 meter. Sekarang kita masuk lagi hitungan berikut, yaitu panjang lintasan sama dengan 2 dikali 10 meter itu dibiarin per 1 dikurang 3/5, maka dapat 2/5, lalu dikurang 10. Panjang lintasan sama dengan 2 dikali 10 meter, lalu bagi 2/5, ini ubah ke kali 5/2, lalu dikurang 10. Panjang lintasan sama dengan, bagian ini ada yang bisa coret, yaitu bagi 2, 1, ini bagi 2, 1, maka dapat 10 kali 5 dapat 50 meter, nanti dikurang 10 meter lagi, maka hasil akhir itu dapat 40 meter. 40 meter ini terdapat di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 10. Sherin, Doni, dan Hari pergi suatu toko buku untuk membeli buku, pensil, pena. Di sini dia membeli 3 jenis barang, jadi kita bisa misalkan untuk buku itu sebagai X,
lalu pensil itu sebagai Y, dan pena itu sebagai Z. Kita mulai pertama dulu, yaitu Sherin membeli 5 buku, 2 pensil, dan 3 pena seharga 50.000. Jadi kita mulai dari 5 buku itu 5X ditambah 2 pensil yaitu 2Y ditambah 3 pena yaitu 3Z, lalu dengan seharga 50.000. Sekarang kondisi kedua, yaitu Doni membeli 4 buku, 3 pensil, dan 2 pena seharga 42.500. Maka kita ganti, Doni membeli 4 buku, lalu 3 pensil, dan 2 pena seharga 42.500. Sekarang kita masuk ke kondisi ketiga, yaitu Hari membeli 3 buku yaitu 3X, lalu 1 pensil yaitu Y, dan 2 pena yaitu 2Z dengan seharga 30.500. Lalu terakhir, jika Budi membeli 4 buku, 2 pensil, dan 2 pena di toko yang sama, Budi harus membayar sebesar. Jadi untuk yang terakhir nanti kita harus cari yang Budi membeli 4 buku, lalu 2 pensil, dan 2 pena. Nanti dia harus bayar berapa, maka kita harus cari harga masing-masing untuk buku, pensil, dan pena. Sekarang kita hilangkan salah satu unsur ini, kita bisa mulai hilangkan Z ya. Sekarang kita pilih langkah 5, sekarang kita pilih langkah 1 dan langkah 2. Ini kita hilangkan yang Z. Hilangkan Z. Pertama yaitu 5X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 50.000. Lalu 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 42.500. Supaya bisa hilangkan Z, kita harus samain ke angka 6. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Lanjut, kita sambung di bawahnya, yaitu bagian atas semua dikali 2, maka dapat 10X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan 100.000. Lalu yang bagian bawah semuanya dikali 3. 4X dikali 3 dapat 12X, 3Y dikali 3 dapat 9Y, dan 2Z dikali 3 dapat 6Z sama dengan 127.500. Ini dikurang, yaitu selisih, supaya 6Z ini hilang, yaitu nanti sisa X dengan Y. 10X dikurang 12X dapat min 2X. 4Y dikurang 9Y maka dapat min 5Y. 6Z kurang 6Z habis, dan 100.000 dikurang 127.500 maka dapat min 27.500. Ini dapat persamaan kelima. Sekarang kita masuk persamaan 6 atau langkah 6. Tadi kan kita hilangkan Z untuk persamaan 1 dengan persamaan 2. Sekarang kita hilangkan Z lagi untuk persamaan 2 sama persamaan 3. Jadi saya pilih persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 yaitu 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 42.500. Lalu yang bawah 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 30.500. Karena Z ini udah sama, jadi kita tinggal bisa dikurangkan. Maka 4X dikurang 3X dapat X, ditambah 3Y dikurang Y maka dapat 2Y. Lalu 2Z kurang 2Z habis, dan
42.500 dikurang 30.500 maka dapat 12.000. Ini dapat persamaan ke-6, yaitu kita masuk langkah 7. Sekarang kita dapat persamaan yang 5 atau langkah 5 dengan langkah 6. Kita bisa samakan untuk hilangkan X. Kita susun dulu, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Kedua yaitu ini, min 2X dikurang, yaitu dikurang 5Y sama dengan min 27.500. Lalu kita samakan dulu ke X nya ya, yaitu pertama yang atas, supaya X nya bisa sama ke angka 2 maka dikalikan 2, bawah dikalikan 1. Ini dilanjut lagi, bagian atas semuanya dikali 2 maka dapat 2X ditambah 4Y sama dengan 24.000. Lalu yang kedua itu semuanya dikali 1 maka dapat min 2X min 5Y sama dengan min 27.500. Lalu persamaan ini ditambah supaya 2X dengan min 2X hilang. Jadi 2X ditambah min 2X habis yaitu 0. Lalu 4Y ditambah min 5Y maka dapat min Y sama dengan 24.000 ditambah min 27.500 maka dapat min 3.500. Maka Y sama dengan positif 3.500. Jadi ini dapat nilai Y. Y yaitu pensil. Jadi kita dapat harga pensil. Sekarang langkah 8, kita setelah dapat Y yaitu pensil, kita bisa masuk ke langkah ke-6 supaya dapat X. Maka X ditambah 2Y sama dengan 12.000. X ditambah 2 dikali Y 3.500 sama dengan 12.000. Lanjut X ditambah 2 kali 3.500 dapat 7.000 sama dengan 12.000. Maka X sama dengan 12.000 dikurang 7.000. Maka dapat X adalah 5.000. Sekarang kita masuk langkah 9 yaitu cari harga. Ini langkah 9. Tadi Y itu dapat pensil, lalu X ini udah dapat harga buku. Maka yang sekarang langkah 9 ini kita mau cari harga pena. Kita masuk ke persamaan ketiga, yaitu angkanya lebih kecil. Jadi 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 30.500. Jadi X ini kita tadi dapat 5.000. Jadi 3 kali 5.000 tambah Y nya dapat 3.500 lalu ditambah 2Z sama dengan 30.500. 3 kali 5.000 dapat 15.000 ditambah 3.500 lalu ditambah 2Z sama dengan 30.500. 2Z sama dengan 30.500. Ini tadi ditambah 15.000 tambah 3.500 dapat 18.500. 18.500 ini pindah ke sebelah menjadi kurang. Maka kurang 18.500. Maka dapat 2Z sama dengan 12.000. Z sama dengan 12.000 dibagi 2 maka dapat Z adalah 6.000. Maka 6.000 ini adalah harga pena. Lalu langkah terakhir yaitu langkah 10. Soal mau tanya Budi kalau membeli 4 buku, ini Budi
membeli 4 buku dan 2 pensil dan 2 pena. Maka dia harus membayar berapa? Yaitu 4 dikali buku harganya 5.000 ditambah 2 dikali pensil harganya 3.500 ditambah 2 kali pena harganya itu 6.000. Lanjut 4 dikali 5.000 dapat 20.000. Lalu 3.500 kali 2 dapat 7.000 dan 2 kali 6.000 maka dapat 12.000. Jadi hasil akhir adalah 20.000 ditambah 7.000 ditambah 12.000 maka dapat 39.000. Maka jawabannya itu terletak di bagian ini 39.000, maka jawabannya ada di bagian E.